Bab 182. Dewa kuno Tusi. Biji-bijian itu tampak seperti emas tetapi bukan emas. Mereka tampak seperti tulang tetapi bukan tulang. Namun, saat Wang Lin hendak memilih mereka untuk dipelajari, saat jiwanya bersentuhan dengan mereka, kekuatan yang kuat menahan sentuhannya. Kekuatan penentang ini mendorong jiwa Wang Lin menjauh, tidak membiarkannya memeriksa butiran emas. Wang Lin memegang biji-bijian di tangannya dan meremasnya. Anehnya, itu tidak sesulit kelihatannya. Itu dengan mudah diratakan di bawah jari-jarinya. Tapi tidak peduli seberapa keras Wang Lin menekan partikel emas, mereka hanya akan semakin rata dan rata tanpa pecah. Wang Lin tiba-tiba punya ide. Dia mengambil semua partikel emas dan memampatkannya menjadi satu untuk membentuk kacang emas seukuran ujung jarinya. Dia merenung sedikit sambil menatap kacang emas. Semakin dia menatapnya, semakin mengingatkannya pada tulang di dahi Beastmaster dari dunia pertama. Jika itu sama, maka itu pasti tulang yang hidup. Sebuah ide berani muncul di benak Wang Lin. Mungkinkah ini tulang dewa kuno? Hatinya bergetar memikirkan hal itu. Tapi Wang Lin segera menyerah pada gagasan itu. Dari apa yang dia dengar sebelumnya, dewa kuno itu sangat besar, jadi tulangnya juga besar. Bahkan jika itu hanya tulang jari, itu sebanding dengan tanduk di dahi Beastmaster. Setelah berpikir sejenak, Wang Lin menyingkirkan kacang emas itu. Dia berdiri dan melihat batasan di depan, lalu melompat ke depan. Dia telah benar-benar mengamati batasan antara 500 dan 300 kaki dari puncak gunung. Plus, dengan kaisar kuno bertindak sebagai pengintai, meskipun dia masih berhati-hati, itu jauh lebih mudah dari sebelumnya. Namun, pada ketinggian 300 kaki, Wang Lin mulai bergerak perlahan dan hati-hati. Dia tidak ingin mengaktifkan batasan dan terkena petir. Wang Lin tidak terburu-buru. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera 3 tahun telah berlalu. Jarak 300 kaki ini membutuhkan waktu 3 tahun untuk dilaluinya saat dia perlahan-lahan maju selangkah demi selangkah. Keterampilan pembatasannya juga meningkat pesat saat dia memecahkan setiap batasan. Ketika Wang Lin berdiri di puncak gunung 3 tahun setelah 6 dewa iblis keinginan dan kaisar kuno ada di sana, dia tahu bahwa ini hanya mungkin karena aktivasi massal pembatasan yang terjadi 3 tahun sebelumnya. Semua batasan terdekat telah kehilangan kekuatannya. Bahkan jika dia memicu pembatasan, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk mengaktifkannya. Jika bukan karena ini, tidak akan ada cara baginya untuk mencapai sejauh ini dengan kultivasinya saat ini. Meski begitu, Wang Lin hanya berjarak 5 kaki dari atas. Awan mulai menggelap dan berkumpul. Petir bisa dilihat, namun, Wang Lin hanya menatap mereka dengan tenang sebelum dia masuk ke pusaran air. Wang Lin tidak melambat. Dia dengan lancar berjalan maju selangkah demi selangkah. Sejak 3 tahun lalu, dia selalu bertanya-tanya apa pemicu pembatasan di langit. Dia mengingat kembali 3 tahun lalu, ketika dia mengirim tornado untuk mengambil tulang itu. Tidak ada sambaran petir saat dipanggil, tapi saat dia mengangkat lengannya dan bergegas kembali, petir menyerangnya. Setelah Wang Lin memikirkannya dan menelitinya sebentar, dia menyadari bahwa pemicunya adalah kecepatan. Jika seseorang melebihi kecepatan tertentu atau tiba-tiba menambah atau mengurangi kecepatannya, mereka akan memicu batasan di langit untuk menyerang. Semakin dekat ke puncak gunung, semakin sensitif. Dengan kata lain, jika Anda tiba-tiba berakselerasi di kaki gunung,
tidak akan terjadi apa-apa. Jika Anda melakukannya di gunung, Anda mungkin akan memicu beberapa larangan. Di dekat puncak gunung, kemungkinan besar Anda akan memicu pembatasan di langit. Setelah mengetahui pemicu pembatasan di langit, Wang Lin berjalan dengan kecepatan tetap dan dengan damai memasuki pusaran Ai. Ranah kedua ini membutuhkan waktu 13 tahun bagi Wang Lin untuk melewatinya. Namun, dibandingkan dengan perolehannya, jumlah waktu itu tidak seberapa. Dalam 13 tahun ini, dari yang sederhana hingga yang rumit, dari yang mudah hingga yang sulit, ia mempelajari seni pembatasan selangkah demi selangkah hingga akhirnya mencapai levelnya saat ini. Bahkan jika itu membutuhkan lebih banyak waktu, Wang Lin tidak akan menyerah. Dari sudut pandangnya, tujuan alam kedua sebenarnya bukan untuk memblokir penyusup, tetapi cara sistematis bagi orang untuk mempelajari batasan. Kalau tidak, tempatkan saja batasan seperti yang ada di puncak gunung di kaki dan tidak ada yang bisa memanjat. Wang Lin sangat bingung tentang masalah ini. Namun, dia tidak punya siapa-siapa untuk ditanyakan. Saat Wang Lin memasuki pusaran air, sesuatu berubah. Cahaya ungu keluar dari pusaran air hingga membentuk bola petir ungu raksasa. Bola petir ungu ini berbeda dari yang ada di langit, lebih gelap dan lebih kuat. Saat bola petir ini muncul, Wang Lin merasakan seluruh gunung berguncang. Dari bawah gunung ke atas, semua larangan mulai melayang menuju puncak gunung. Setiap titik cahaya adalah batasan, dan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang semakin tinggi. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya secara mengejutkan tidak memicu pembatasan di langit. Saat mereka mencapai titik tertentu, mereka mulai berkumpul dan membentuk bola cahaya raksasa hingga ukurannya sama dengan bola petir ungu. Pada titik ini, semua titik cahaya telah menghilang dari gunung. Tidak ada batasan yang tersisa di gunung ini. Wang Lin hanya bisa menatap apa yang sedang terjadi. Sejak bola petir ungu muncul, tubuhnya membeku di tempat dengan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak bisa bergerak bahkan setengah langkah. Bola petir ungu dan bola cahaya bergerak perlahan menuju satu sama lain. Saat mereka bersentuhan, ilusi raksasa muncul di atas keduanya. Ilusi itu tumbuh sangat besar, hingga berbentuk raksasa dengan kedua kakinya tepat di atas dua bola petir dan cahaya. Kedua bola itu perlahan-lahan bergerak ke atas hingga berada di tempat yang seharusnya menjadi mata raksasa itu. Dari kejauhan, sepertinya raksasa itu memiliki dua mata yang bersinar. Meskipun raksasa itu hanyalah ilusi, ia memberikan perasaan, seolah-olah itu adalah kehidupan. Selamat datang. Anda adalah orang keempat yang memenuhi kualifikasi 1. Gunung Pembatasan. Nama saya Tusi, menurut aturan kuno yang ditetapkan sebelum tubuh saya tidur, Anda memenuhi persyaratan Gunung Pembatasan. Anda dapat memasuki lautan kesadaran saya dan mendapatkan sebagian dari pengetahuan dan ingatan saya, tetapi pertama-tama, Anda harus mengidentifikasi diri Anda sendiri dan membuat bendera pembatasan dengan batu giok ini. Raksasa itu berbicara dengan suara yang mengguncang dunia. Kemudian, sepotong batu giok yang dikelilingi oleh petir ungu muncul dan melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin ketakutan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dari nada raksasa, ini pasti avatar dari dewa kuno. Jelas itu adalah dewa kuno Tusi. Dewa kuno itu terlalu kuat. Avatar saja sudah cukup untuk membuat Wang Lin merasa seperti tercekik.
Wang Lin bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dewa kuno Tusi jika dia ada di sini secara langsung. Pada saat itu, potongan batu giok itu ada di depan Wang Lin. Dia berkedip sekali dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ketika dia meraihnya, petir ungu melonjak ke seluruh tubuhnya sebelum kembali ke sepotong batu giok. Wang Lin merasa pada saat itu ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam pikirannya. Dia tahu petir itu tidak berbahaya dan merupakan metode untuk mengkonfirmasi pemiliknya. Ketika pikirannya memahami informasi tentang bendera larangan, jantungnya tidak bisa berhenti berdebar, tetapi pada saat yang sama, dia tertawa pahit. Giok ini tidak mengatakan penggunaan yang tepat dari bendera pembatasan, bahannya, atau persyaratan khusus apapun. Sepertinya bendera larangan ini bisa dibuat dari apa aja. Hanya ada satu bahan yang harus dimiliki dan itu adalah batu tinta. Informasi mengenai batu tinta juga masuk ke kepalanya. Batu tinta tidak diproduksi di planet manapun. Itu diproduksi di bintang-bintang. Bagi para dewa kuno, itu sangat mudah didapat. Lakukan perjalanan sedikit di luar angkasa dan mereka dapat menemukan batu tinta. Informasi tersebut juga memberikan peta lautan kesadaran dewa kuno, itu menandai lokasi batu tinta. Siapapun yang mendapatkan wawasan di tempat-tempat itu dapat memperolehnya. Setelah batu tinta diperoleh, Anda dapat mulai membuat bendera pembatas. Prosesnya sederhana, namun sangat kompleks. Anda harus mengukir 999.999 batasan pada bendera. Hanya dengan begitu Anda dapat membuat satu bendera pembatasan. Penggunaan bendera larangan tidak disebutkan di sini, tapi bagaimana mungkin senjata yang diberikan oleh dewa kuno menjadi lemah? Dan itu bahkan belum mempertimbangkan bahan berharga atau proses produksi yang sulit yang diperlukan untuk membuatnya. Wang Lin menolak untuk percaya bahwa harta ini lemah. Jelas, hadiah sebenarnya untuk alam ini adalah batu giok dan hak istimewa menjadi seseorang yang terpilih. Jika Six Desire Devil Lord dan Kaisar kuno mengetahui hal ini, mereka tidak akan bergegas maju, dan akan perlahan-lahan maju dengan mempelajari batasan satu persatu sebagai gantinya. Selain aku, ada 3 orang lagi yang juga menerima batu giok ini, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa jika dia bisa mendapatkan batu giok ini setelah memahami alam kedua, apakah dia akan menerima hadiah yang sama jika dia memenuhi persyaratan di alam pertama? Wang Lin ingat bahwa dia telah mendengar sesuatu di jalan yang tidak bisa kembali. Pria misterius itu dengan santai berkata, "Saya menaklukkan raja pertama. Mungkin itu adalah hadiah untuk dunia pertama." Wang Lin tertawa pahit. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Pada saat itu, tubuh raksasa itu mulai menghilang. Kedua bola mulai bergerak terpisah. Bola cahaya tersebar kembali menjadi spesifikasi cahaya dan jatuh kembali ke gunung. Saat titik cahaya mendarat, batasan dipasang lagi dan gunung kembali seperti semula. Bola petir ungu melayang kembali ke pusaran air. Kemudian, kekuatan isap datang dari pusaran air dan perlahan menarik Wang Lin ke arahnya. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam pusaran air. Ketika Wang Lin muncul dari pusaran air lagi, dia berada di tempat yang tampak seperti negeri dongeng, dengan lapangan rumput terbuka yang luas. Lingkungan dipenuhi dengan energi spiritual. Tak jauh dari sana, ada sebuah danau. Di tengah danau berdiri pagoda 3 lantai yang memancarkan semburan cahaya warna-warni.
Saat Wang Lin muncul, dia mengirimkan jiwanya untuk mencari di sekitarnya. Setelah sekian lama, dia dengan hati-hati berjalan ke depan. Dia menamparkan tasnya dan pedang racun hitam keluar dan melayang di sekelilingnya. Dia tahu bahwa 6 Desire Devil Lord dan Ancient Emperor membencinya. Meskipun mereka berdua berlari melewati pusaran air 3 tahun lalu, masih ada kemungkinan mereka menunggunya di sini. Jika Wang Lin yang terpaksa melalui semua masalah itu, dia pasti akan menunggu untuk membunuh pelakunya. Saat Wang Lin berjalan, dia menggunakan Divine Sense untuk memindai area tersebut, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Akhirnya, dia mulai merenungkan tentang pagoda itu. Pagoda tidak memiliki batasan apapun. Dia dengan cepat bergerak ke arah itu dan berhenti di tepi danau. Dia membanting tasnya dan iblis Suli Guo terbang keluar. Dia sangat bosan akhir-akhir ini, jadi dia sangat bersemangat saat dibebaskan. Namun, ketika dia melihat Wang Lin, ekspresinya tiba-tiba membeku dan berubah menjadi ekspresi takjub. Wang Lin telah berubah sejak terakhir kali Suli Guo melihatnya. Rambut iblis ini telah memutih dan memiliki mata yang bisa menembus jantung. Suli Guo menatap sekali dan segera jadi takut. Dia mengerang pada dirinya sendiri. Bagaimana iblis ini menjadi lebih kuat lagi, pada tingkat ini? Kapan aku akan lolos dari tangan iblis jahat ini? Bahkan jika aku bertarung tanpa peduli pada hidupku, itu akan sia-sia. Sebelumnya, hanya ketika Wang Lin menggunakan kekuatan penuh jiwanya, Suli Guo akan merasakan hal ini. Tapi sekarang dia merasa seperti itu meskipun Wang Lin tidak menggunakan kekuatan sama sekali. Itu jelas menunjukkan seberapa besar kekuatan pembatasan Wang Lin telah tumbuh dalam 13 tahun terakhir. Wang Lin mengarahkan jarinya ke danau. Suli Guo ingin tawar-menawar dengannya, tetapi ketika dia melihat mata Wang Lin, dia dengan patuh terbang menuju danau. Diam-diam mengutuk Wang Lin. Suli Guo mengutuk dalam hatinya. Tunggu saja, setelah aku memakan beberapa jiwa lagi, merekrut beberapa adik laki-laki, dan sedikit meningkatkan kultivasiku sendiri, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Setelah ventilasi, dia merasa jauh lebih baik dan terjun ke danau untuk memulai pencariannya. Wang Lin menggunakan bagian jiwa yang dia tinggalkan di tubuh Suli Guo untuk memeriksa danau sementara tubuhnya tetap berada di pantai. Setelah dia yakin tidak ada yang salah dengan danau itu, dia terbang menuju pagoda. Saat Suli Guo terbang dari danau, dia diam-diam mengutuk beberapa kali tetapi masih dibesarkan di luar keinginannya. Di depan pagoda, Wang Lin juga menyuruh Suli Guo masuk terlebih dahulu untuk memastikan keamanannya sebelum dia masuk. Pagoda ini memiliki 3 lantai. Lantai pertama memiliki kotak 9 persegi yang benar-benar kosong. Wang Lin dengan cepat mendapatkan pemahaman tentang tempat ini. Disinilah hadiah untuk semua orang yang melewati alam kedua ditempatkan. Namun, setelah bertahun-tahun, semua hadiah diambil. Itu sebabnya hanya ada ruang kosong yang tersisa. Setelah Wang Lin berjalan ke lantai 2, dia yakin akan tebakannya. Ada 4 kotak kosong yang menghadap utara, timur, selatan, dan barat. Di lantai 3, Wang Lin melihat pusaran air yang merupakan pintu keluar dan kotak kosong lainnya. Wang Lin tidak kecewa sama sekali dan merenung sejenak. Dia ingat pesan yang ditinggalkan oleh pria misterius di jalan yang tidak bisa kembali. Meskipun dia tidak meninggalkan pesan apapun di alam kedua, dia merasa bahwa dia adalah salah satu dari 3 orang sebelum dia yang menerima potongan batu giok itu.
Setelah hening sejenak, Wang Lin segera menggeledah ketiga lantai pagoda tersebut. Di lantai 2 itulah dia melihat pesan yang sudah dikenalnya di sebelah kotak kosong. Setelah melihat pagoda harta karun, selain terlihat menyenangkan, saya sangat kecewa dengan tanah para dewa kuno ini. Pernyataan ini sangat membanggakan. Wang Lin merenungkannya sejenak dan bergerak menuju lantai 3. Di lantai 3, dia tidak langsung memasuki pusaran air. Wang Lin duduk dan memulihkan lingkinya ke puncaknya, lalu dia mengatur tasnya. Selanjutnya, dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan Su Li Gou dan menunjuk ke arah pusaran air. Su Li Gou memiliki wajah pahit. Dia mengutuk diam-diam berkali-kali, tetapi masih terjun ke pusaran air, namun, saat dia menyentuh pusaran air, dia menjerit saat tubuhnya berasap. Dia dengan cepat mundur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Wang Lin mengeluarkan seekor binatang kecil dan melemparkannya ke pusaran air. Kali ini, hewan itu melewatinya tanpa halangan apapun dan mulai tenggelam ke dalamnya. Tepat pada saat itu, hubungan Wang Lin dengan hewan kecil itu tiba-tiba terputus. Kulit Wang Lin menjadi gelap. Setelah merenungkan beberapa saat, dia berpikir bahwa pusaran air pastilah yang menyebabkan orang-orang seperti Six Desire Devil Lord berhenti dan melarikan diri dengan panik, penghalang ketiga. Menurut apa yang dikatakan Duanmu sebelumnya, ini adalah penghalang ketiga yang membutuhkan teknik kutukan kematian yang terkenal untuk melewatinya. Meskipun dia tidak banyak bicara tentang itu, Wang Lin masih tahu sedikit. Setelah tes ini, dia mengetahui bahwa Su Li Gou tidak dapat memasuki pusaran air. Saat dia mendekat, semangatnya rusak. Hewan kecil itu menghilang saat ia masuk dan hubungannya dengan dia terputus. Dari pengamatan ini, Wang Lin menyimpulkan bahwa alam ketiga pasti sangat berbahaya. Dia merenungkan ini sebentar dan akhirnya naik ke samping pusaran air. Dia perlahan mengulurkan tangannya ke arah itu. Perasaan dingin segera datang dari tangannya, namun, dia tidak menghadapi bahaya yang dilakukan oleh iblis Su Li Gou. Tanpa pikir panjang, Wang Lin melangkah masuk. Ketika Wang Lin keluar dari pusaran air, dia langsung membeku. Lautan kesadarannya diaduk dengan gelombang pasang besar dan kilat terang menyambar. Untuk pertama kalinya tidak di bawah kendali Wang Lin, matanya berkedip. Ini nirvana. Wang Lin berpikir. Di depannya ada area ketiadaan yang sangat luas dengan beberapa batu berbentuk aneh yang melayang-layang. Pada saat yang sama, jiwanya terus berfluktuasi. Wang Lin tertawa dingin. Orang bisa mengatakan bahwa dia melewati alam pertama karena keberuntungan, dia melewati alam kedua karena tekad, lalu untuk alam ketiga ini. Wang Lin telah memutuskan bahwa dia dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke alam ketiga ini. Dia membanting tasnya. Su Li Gou dan iblis kedua segera muncul. Kedua iblis itu melongo melihat sekeliling. Mereka perlahan sadar kembali dan keterkejutan di mata mereka digantikan dengan ekstasi. Di sini, kedua setan itu seperti ikan di dalam air. Mereka memiliki perasaan yang sangat nyaman. Setelah melepaskan kedua iblis itu, Wang Lin mengamati sekeliling dan tiba-tiba meraih ruang kosong dengan tangan kanannya. Tangisan tiba-tiba terdengar dan aliran asap muncul di tempat itu. Asap membentuk ilusi makhluk bertanduk dua. Itu adalah jiwa yang mengembara. Itu bersembunyi di ketiadaan, berharap untuk menyerang Wang Lin, bagaimanapun, itu tidak mengharapkan Wang Lin untuk menariknya keluar dari ketiadaan. Jiwa segera mulai panik.
Wang Lin bahkan tidak meliriknya saat Ji Divine Realm-nya melompat keluar dan membentuk mulut yang menelan jiwa pengembara. Wang Lin menutup matanya. Dia sudah lama tidak merasakan jiwa yang mengembara. Rasanya sangat enak. Dia bisa dengan jelas merasakan jiwanya semakin kuat. Jiwa pengembara benar-benar suplemen terbaik untuk memelihara jiwa. Hanya untuk jiwa yang mengembara di sini, waktu yang dihabiskan di alam ini sangat berharga. Kata Wang Lin sambil menyerbu ke depan. Adegan Wang Lin melahap jiwa membuat Su Ligou dan iblis kedua sangat ketakutan. Kedua iblis itu, terutama Su Ligou, telah memakan banyak jiwa. Mulut Su Ligou berair, dan ketika dia melihat Wang Lin melahap jiwa di hadapannya, dia merasa seperti seseorang mencuri makanannya. Namun, Su Ligou merasa bahwa jiwa yang ditarik Wang Lin sangat mirip dengan jiwanya. Dia bahkan merasa seperti itu adalah leluhurnya. Dia memiliki perasaan yang sangat hangat. Ketika Wang Lin menahan jiwa pengembara, dia mengira iblis ini akan merekrut seorang adik laki-laki dan akan naik dan menyapanya. Sayangnya, keintiman yang dia rasakan berubah menjadi ketakutan saat dia melihat Wang Lin melahap jiwa. Dia selalu tahu dia akan melawan iblis jahat ini sampai mati, tetapi sekarang dia menyadari bahwa iblis ini tidak hanya bisa melahap jiwa, dia bahkan bisa melahapnya. Akibatnya, Su Ligou sangat ketakutan. Jeritan dari jiwa pengembara sebelum dilahap dan ekspresi mabuk di wajah Wang Lin menyebabkan semangat Su Ligou goyah. Dia ingat ketika dia biasa tawar-menawar dengan iblis jahat ini. Tubuhnya gemetar ketakutan. Sebelumnya, dia merasa bahwa Wang Lin menggunakan alat yang ampuh untuk menghukumnya adalah yang terburuk yang akan dilakukan padanya. Bagaimanapun, itu sepele dibandingkan dengan dimakan hidup-hidup. Su Ligou segera memutuskan untuk tidak main-main dengan iblis jahat ini lagi. Jika suatu hari dia benar-benar membuatnya marah, dia mungkin akan ditelan dalam satu gigitan tanpa jejak dirinya yang tersisa. Adapun iblis kedua, meskipun dia adalah binatang buas setelah mengikuti Su Ligou begitu lama, dia juga mendapatkan sedikit kecerdasan. Hatinya juga dipenuhi rasa takut. Intuisinya jauh lebih kuat dari Su Ligou. Ketika Wang Lin menunjukkan kemampuannya untuk melahap jiwa yang mirip dengannya, dia mengira Wang Lin seperti seorang raja. Ini berarti Wang Lin benar-benar melewati dan menguasai setiap batasan di gunung, yang sesuai dengan standar raksasa ini, bukan hanya menjalankannya seperti kaisar kuno. Saya tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk memasukkan ini ke dalam teks. Bab 183. Perubahan mendadak. Percobaan ketiga bukanlah nirvana yang sebenarnya, tetapi celah di luar angkasa. Hanya ruang di celah yang sangat besar. Wang Lin perlahan melakukan perjalanan melalui percobaan ketiga. Saat dia bergerak maju, dia akan meraih ruang yang tampaknya kosong di sekitarnya, dan setiap cengkeraman akan menjaring jiwa pengembara lain untuk dikonsumsi. Wang Lin sudah lama tidak merasakan sensasi memakan jiwa. Dia menghitung bahwa sudah puluhan tahun sejak dia meninggalkan medan perang asing. Namun, karena kekuatan hukum dunia, dia masih mengingat waktunya di medan pertempuran asing seperti kemarin. Su Ligou dan iblis kedua mengikuti di belakang Wang Lin, khawatir dan ketakutan sepanjang waktu. Mereka tidak berani menghembuskan nafas saat mereka melihat leluhur yang berkali-kali lebih kuat dari mereka dikonsumsi tanpa bisa melakukan perlawanan. Mereka merasa benar-benar tidak berdaya. Meskipun jiwa besar Wang Lin dikompresi saat itu untuk sepotong pengetahuan Ji Rilem,
kemampuannya untuk melahap jiwa masih ada, dan sebagai hasilnya, dia adalah penguasa jiwa. Saat Wang Lin berjalan, dia mengirim Divine Sense-nya ke segala arah. Karena alam ini seperti nirvana, dan berisi jiwa-jiwa pengembara, maka alam ini juga harus mengandung para pemakan jiwa. Wang Lin tidak yakin apakah para pemakan jiwa bisa melahap satu sama lain. Kecuali itu adalah upaya terakhir, para pemakan jiwa tidak akan menyerang satu sama lain, tetapi malah akan menyelesaikan masalah mereka dengan cara simbiosis. Setelah terbang untuk waktu yang lama, Wang Lin telah melahap banyak jiwa, tetapi belum ada pemangsa jiwa yang menghubunginya. Dia merenung sejenak, lalu mengangkat kedua tangannya, dan bebatuan yang mengapung di dekatnya mulai bergerak ke arahnya. Segera, batu-batu itu saling bertabrakan untuk membentuk gunung batu yang besar. Wang Lin melompat ke puncak gunung, lalu menjentikkan tangan kanannya, menyebabkan api biru muncul dari sana. Mata Wang Lin berkedip. Dia meletakkan tangan kanannya di gunung berbatu dan api biru menyatu ke dalam gunung. Gunung yang memiliki banyak retakan besar di antara bebatuan dengan cepat dikelilingi oleh cahaya biru yang memancarkan udara dingin. Semua celah di gunung berbatu itu disegel oleh es dan diikat erat. Wang Lin melepaskan tangan kanannya dari gunung dan api biru diserap kembali ke dalam tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam, mata kesadaran ilahinya berkedip terus-menerus, dan tangan kanannya bergerak cepat. Setelah beberapa saat, sebuah lingkaran ilusi muncul dan dia menembakkannya ke arah gunung yang baru saja dia buat. Ketika lingkaran ilusi mendarat di gunung, seluruh gunung bersinar terang, tetapi dengan cepat kembali normal. Wang Lin menarik napas dalam-dalam lagi. Tangan kanannya bergerak dan lingkaran ilusi muncul satu persatu di depannya dan menyatu ke dalam gunung. Segera, gunung itu dengan cepat berubah menjadi versi mini dari gunung pembatasan. Wang Lin hampir jatuh saat dia mengambil langkah kecil. Dia perlahan mulai memasuki gunung sampai dia berada di tengah. Dia kemudian membentuk lingkaran ilusi lain dan menekan dinding batu. Seluruh gunung berguncang, dan perlahan menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata manusia, hingga ukurannya sama dengan bebatuan lain yang melayang. Siapapun yang melihatnya sekarang tidak akan dapat membedakannya dari bebatuan lain yang mengambang di sekitarnya. Dengan tubuh Wang Lin yang dibentengi di dalam gunung, dia meninggalkan sebagian kecil jiwanya di tubuhnya menggunakan kesadaran ilahi Jirilem dan sisa jiwanya keluar dari tubuhnya. Bagian jiwanya ini segera membentuk tubuh ilusi. Sekarang jiwa Wang Lin tidak lagi berada di tubuhnya, tidak lagi dibatasi oleh bentuk fisiknya. Divine Sense-nya tersebar ke segala arah. Dari kejauhan, Anda akan melihat lapisan Divine Sense Wang Lin sedang dikirim, menyebabkan semua jiwa pengembara di dekatnya muncul dari kehampaan, wajah pucat karena ketakutan. Tak lama setelah itu, semua jiwa pengembara menerima perintah mereka. Saat Divine Sense Wang Lin menyebar lebih jauh, semakin banyak jiwa pengembara yang merasakan kehadiran Wang Lin. Wajah mereka memucat dan mereka mulai menyebar. Segera setelah jiwa Wang Lin meninggalkan tubuhnya, dia kembali ke bentuk pemakan jiwanya. Dia dengan cepat menyapu ketiadaan, dan semua jiwa pengembara yang dia lewati akan menyambutnya dengan hormat. Lambat laun, Wang Lin merasakan kehadiran jiwa lain yang sangat besar. Itu adalah pemakan jiwa lain, namun jiwa ini dalam keadaan yang sangat aneh, seolah-olah sedang tidur. Jiwa besar itu sama sekali tidak menanggapi Divine Sense Wang Lin. Wang Lin sedikit goyah.
Dia mengabaikan pemangsa jiwa dan terus memperluas indera ketuhanannya untuk membawa lebih banyak jiwa pengembara di bawah kendalinya. Pada saat itu, Duanmu duduk di atas batu lain di suatu tempat di persidangan ketiga dengan ekspresi pahit di wajahnya. Di sebelahnya adalah Wang Qingyue dengan ekspresi dingin di wajahnya. Duanmu dan Wang Qingyue melintasi terowongan ketiadaan bersama dan tiba di tanah emas percobaan pertama. Dalam percobaan pertama, mereka mengandalkan teknik melarikan diri 5 elemen Wang Qingyue, yang memungkinkan mereka untuk dengan tenang melewati percobaan pertama dan melanjutkan ke gunung pembatasan. Fakta bahwa Duanmu mampu melewati gunung pembatas akan mengejutkan semua orang yang mengenalnya. 1000 tahun yang lalu, dia menerima harta karun dari pagoda harta karun. Itu adalah sepotong batu giok dengan satu celah di atasnya. Berdasarkan pemahamannya, batu giok ini hanya memiliki satu kegunaan tersisa. Belakangan, dia melakukan banyak penelitian dan menemukan bahwa tujuan dari batu giok ini adalah untuk mendobrak semua larangan. Alhasil, tekad Duanmu untuk kembali ke tanah dewa kuno kembali menyala. Dia tahu bahwa kultivasinya lebih rendah dari yang lain. Saat itu, karena keberuntungan dan kehati-hatiannya, dia dapat mempertahankan hidupnya. Dia tahu batasannya dengan sangat baik dan telah memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi. Tetapi ketika dia mengetahui tentang penggunaan sepotong batu giok, itu menggerakkan hatinya. Tetap saja, dia sangat berhati-hati dan ragu-ragu karena dia bahkan tidak bisa melewati ujian pertama tanpa menguasai teknik melarikan diri 5 elemen. Duanmu merenungkan ini untuk waktu yang lama dan menyerah mempelajari teknik 5 elemen. Agar dia mempelajarinya, dia harus mencurahkan seluruh waktunya, dan bahkan jika dia mempelajarinya, dia tidak dijamin akan lulus ujian pertama. Ada juga serangan monster besar untuk dipertimbangkan. Dia dengan jelas mengingat salah satu pengalamannya di dunia es. Karena itu, Duanmu mencari temannya Wang Qingyue untuk bepergian bersamanya. Wang Qingyue adalah master teknik 5 elemen melarikan diri, dan setelah Duanmu memberitahunya bahwa percobaan pertama membutuhkan teknik melarikan diri 5 elemen, dia memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula, jika apa yang dikatakan Duanmu benar, godaannya terlalu besar. Untuk meyakinkan Wang Qingyue, Duanmu mengeluarkan batu gioknya. Setelah melihat giok, Wang Qingyue segera menyadari bahwa itu adalah senjata kuno yang telah lama hilang, menyebabkan keraguan di hatinya menghilang. Namun, dia sangat berhati-hati dan tidak langsung setuju. Dia ingin menunggu sampai tanah dewa kuno dibuka, lalu membuat keputusan. Duanmu tidak keberatan. Dia sudah mengambil keputusan. Jika Wang Qingyue tidak ingin pergi, maka dia akan menukar batu giok ini dengan Dewa Iblis 6 keinginan untuk beberapa harta ajaib. Namun, dia masih harus bersiap jika Wang Qingyue memutuskan untuk pergi. Dia bisa melewati percobaan pertama dan kedua tanpa masalah apapun. Bagaimanapun, percobaan ketiga adalah masalahnya. Lagi pula, itu adalah percobaan ketiga yang memaksa mereka menggunakan harta warisan untuk membuat terowongan bagi mereka untuk melarikan diri 1000 tahun yang lalu. Adapun makhluk aneh di percobaan ketiga, jika hanya 1 atau 2, dia tidak akan takut. Jika jam 8 sampai 10, selama dia memberi sedikit perhatian, dia tidak khawatir. Meski jumlahnya ratusan, dengan mengandalkan kultivasinya, dia masih bisa bertahan. Tapi jika jumlahnya ribuan, bahkan jika dia adalah dewa, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa.
Makhluk-makhluk itu sangat aneh. Mereka kebal terhadap hampir semua mantra. Hanya api sejati di tubuh seseorang yang bisa memaksa mereka mundur. Namun, jika jumlahnya banyak, tidak ada cara untuk melacak semuanya. Jika mereka mendarat di tubuh seseorang, mereka akan menyedot energi spiritual orang itu, dan jika terlalu banyak yang mendarat di tubuh mereka, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Akibatnya, dia pergi mencari harta ajaib yang melindungi jiwa. Namun, jenis harta sihir ini terlalu langka. Meskipun dia berhasil mengumpulkan beberapa, dia masih belum yakin dengan percobaan ketiga. Baru setelah dia melakukan perjalanan ke kota Nandou dan mendengar seseorang berbicara tentang mantra kematian, dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah mendengar tentang mantra kematian sebelumnya. Mantra kematian adalah mantra yang berspesialisasi dalam menyerang jiwa. Itu adalah mantra jahat. Dia sangat bersemangat, karena jika ada cara untuk membuat seseorang dengan kemampuan ini membantu, maka ada peluang untuk melewati percobaan ketiga. Dia kemudian mulai mencari, sampai dia menemukan Wang Lin. Perjalanan awalnya sangat tenang. Duanmu percaya bahwa selama mereka bekerja bersama, 3 alam pertama tidak akan menjadi masalah, terutama setelah dia mengetahui tentang kandidat yang dipilih oleh 6 Desire Devil Lord untuk lulus ujian ketiga. Duanmu yakin selama tidak ada pertempuran internal, mencapai Tanah Dewa Kuno hanyalah masalah waktu. Meskipun Tanah Dewa Kuno memiliki 4 alam, dari harta karun yang diwariskan, mereka menemukan bahwa alam keempat hanyalah susunan teleportasi yang memindahkan seseorang ke tubuh Dewa Kuno. Array teleportasi memindahkan semua orang berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk melewati 3 alam pertama. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, semakin dekat teleportasi ke tubuh Dewa Kuno. Bahkan dimungkinkan untuk diteleportasi langsung ke meridian Dewa Kuno. Begitu berada di dalam meridian, tidak hanya akan ada manik-manik lingki kering yang kental, tetapi juga akan ada residu dari banyak obat. Menurut harta warisan, residu pil transformasi jiwa akan berada di antara residu obat. Bagi Dewa Kuno, itu mungkin hanya residu, tetapi bagi mereka, itu akan dianggap sebagai pil transformasi jiwa yang sebenarnya. Sayangnya, rencananya dihancurkan oleh naga raksasa di dalam terowongan yang menyebabkan semua orang berpencar, terutama Wang Lin, yang masuk ke mulut naga. Setelah itu, naga merah muncul. Rangkaian kejadian itu mengejutkan Duanmu, dan membuatnya panik. Dalam krisis, dia harus menyerah mencari Wang Lin, dan dengan cepat melarikan diri bersama Wang Qingyue. Bahkan, dia adalah orang tercepat yang melewati ujian pertama dan kedua dan mencapai ujian ketiga. Namun, dalam sidang ketiga, ia memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Tanpa mantra kematian Wang Lin, meskipun dia mampu menjaga dirinya tetap hidup dengan harta yang telah dia kumpulkan selama 1000 tahun terakhir, masuk lebih dalam untuk menemukan pintu masuk ke alam keempat tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, meskipun dia dan Wang Qingyue adalah yang pertama memasuki persidangan ketiga, mereka terjebak di sini, tidak dapat melanjutkan. Pada saat itu, Six Desire Devil Lord juga terbang di sekitar percobaan ketiga, mencari jalan keluar ke alam keempat. Setiap kali jiwa pengembara menyerangnya, dia akan melambaikan tangannya dan cahaya biru akan menyala dari tubuh pemuda itu. Jiwa-jiwa pengembara akan menyerah pada Six Desire Devil Lord dan melompat ke pemuda itu. Namun, setelah jiwa pengembara memasuki tubuh pemuda itu, mereka akan menghilang tanpa jejak. Di permukaan,
Tidak ada perubahan pada tubuh pemuda itu. Six Desire Devil Lord mengandalkan metode ini saat dia melakukan perjalanan. Meskipun ada beberapa ketakutan, tidak ada bahaya yang nyata. Waktu terburuk adalah ketika dia bertemu dengan kelompok yang berisi ribuan jiwa pengembara, tetapi dengan lambaian tangannya, tubuh pemuda itu bersinar dan semua jiwa pengembara segera terbang ke pemuda itu. Dia melihat tubuh yang dia pegang dan tersenyum dingin. Meskipun dia jatuh ke dalam perangkap junior itu dan terkena petir yang menyebabkan seluruh tingkat kultivasinya turun satu tahap secara permanen, turun ke tahap awal pembentukan jiwa, dengan harta yang telah dia habiskan selama 1000 tahun untuk mempersiapkannya, dia terikat untuk melakukannya, memasuki ranah keempat kali ini. Setelah memikirkannya, jantungnya berdebar kencang, darah melonjak, dan matanya demam. Apa kehilangan tahap basis kultivasi dibandingkan dengan memperoleh pil transformasi jiwa dari tubuh dewa kuno? Setelah mendapatkan pil transformasi jiwa, dia bisa menjadi ahli tahap Yingbian. Pada saat itu, apalagi Laut Iblis, bahkan dalam sistem bintang Vermilion Bird, selama dia tidak menyinggung kekaisaran burung Vermilion, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Setelah pemikiran ini, dia meningkatkan kecepatannya saat dia mencari di sekitar. Harta warisan dari tanah dewa kuno ada di tangannya. Awalnya, tuannya yang memilikinya dan mengumpulkan orang untuk mencari tanah dewa kuno ini. Tuannya meninggal dalam percobaan ketiga dan mewariskan harta warisan kepadanya. Tuannya berencana menggunakan harta karun ini untuk membuka terowongan untuk meninggalkan tempat ini, tetapi pada saat yang paling kritis, tertangkap mata makhluk yang jauh lebih kuat dan berbeda dari makhluk lain di sekitarnya, berakhir dengan kematian tuannya. Six Desire Devil Lord merasa ngeri setelah menyaksikan kematian tuannya, dan dengan cepat melarikan diri ke dalam terowongan untuk melarikan diri. Saat ini, ada orang lain di persidangan ketiga, Kaisar Kuno. Dia duduk bersila di atas batu dengan 4 bendera berputar di sekelilingnya dan sebuah pagoda seukuran wajahnya di atas kepalanya, memancarkan cahaya harmoni. Di area di luar cahaya pagoda, jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka bisa melihat jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sekitar tepi cahaya, dengan rakus menatap Kaisar Kuno. Namun, tidak ada satupun jiwa pengembara yang mau memasuki cahaya pagoda. Kaisar Kuno memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ketika dia meninggalkan persidangan kedua, dia dikejar oleh seberkas kilat ungu. Mengandalkan harta penyelamat hidupnya, dia mampu bertahan, tetapi harta karun itu hancur dan kultivasinya jatuh ke tahap akhir Naschen Soul. Setelah memasuki percobaan ketiga, dia tidak berani masuk terlalu dalam. Dia membuat basis di atas batu di area luar, mencoba memulihkan basis kultivasinya kembali ke tahap formasi jiwa. Dengan kultivasi tahap Naschen Soul saat ini, jika dia berada di percobaan pertama atau kedua, dia bisa melindungi dirinya sendiri, tapi di sini, di percobaan ketiga yang sangat berbahaya, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Apa yang membuat Kaisar Kuno benar-benar pahit adalah pusaran air ke percobaan ketiga pada awalnya tidak bergerak, lalu tiba-tiba memindahkannya ke lokasi yang sangat tidak menguntungkan. Dia diteleportasi ke tengah percobaan ketiga. Jika dia tidak segera membuat pagoda ini, dia akan dikerumuni oleh jiwa pengembara. Pada saat itu, dia kehabisan pilihan. Dia hanya bisa membiarkan cahaya pagoda tetap menyala, benar-benar menjebak dirinya sendiri di sana. Memikirkan hal ini, wajahnya penuh kebencian.
Dia menyalahkan orang misterius yang menyebabkan semua ini. Kebenciannya terhadapnya sangat besar. Namun, dia masih bingung tentang identitas orang misterius itu. Menurut analisisnya, seharusnya anak itu Wang Lin, tetapi dia menolak untuk percaya bahwa dia dipaksa ke dalam keadaan Manny. Edikan ini oleh seseorang dari generasi yang lebih muda. Berbicara tentang Wang Lin, dia saat ini menyebarkan Divine Sense-nya, sampai dia menyapu seluruh persidangan ketiga. Selain dia, hanya ada satu pemakan jiwa lainnya, dan jumlah jiwanya jauh lebih sedikit daripada medan pertempuran asing. Sepertinya ada banyak karena areanya jauh lebih kecil. Selain itu, Wang Lin telah menemukan pintu masuk ke dunia keempat. Itu bukan di tengah, tapi di barat laut. Ada sejumlah besar jiwa yang berkeliaran di sekitar pintu masuk, hampir merupakan seperempat dari semua jiwa di dunia. Sementara itu, semua jiwa pengembara di bawah kendalinya telah mengiriminya pesan menggunakan metode khusus. Mereka telah mengikuti instruksinya dan menemukan Six Devil Desire Lord dan Ancient Emperor. Yang mengejutkan Wang Lin adalah jiwa pengembara juga menemukan Duan Mu dan Wang Qingyue. Wang Lin merenung sedikit, lalu mengirim Divine Sense-nya ke arah Kaisar Kuno. Menurut jiwa pengembara, Kaisar Kuno saat ini memiliki basis kultivasi terendah dan terjebak di lokasinya saat ini. Setelah beberapa saat, jiwa Wang Lin muncul di ujung cahaya pagoda di atas kepala Kaisar Kuno setelah mengikuti jiwa pengembara di bawah kendalinya. Dia memandang Kaisar Kuno yang berwajah pucat dan mulai merenung. Wang Lin melahap jiwa di sini dan jiwanya tumbuh sangat besar. Meskipun tidak setingkat sebelumnya, dalam hal kualitas, itu jauh melampaui aslinya. Lagi pula, jiwanya tidak normal, tetapi jiwa Jirilem. Ketika dia tiba, mata Kaisar Kuno berkedip dan menatap dingin ke arah Wang Lin. Meskipun dia hanya bisa melihat kehampaan yang gelap, dia bisa dengan jelas merasakan jiwa yang sangat berbeda dari jiwa lain di sekitarnya. Saat jiwa itu tiba, semua jiwa pengembara lainnya berpencar. Jika dia melihat lebih dekat ke bayangan, dia bisa melihat wajah mereka memucat karena ketakutan. Setelah melihat ini, jantung Kaisar Kuno berdetak kencang. Dia dengan cepat mengkonsumsi pil untuk memastikan dia memiliki energi spiritual yang cukup untuk mempertahankan cahaya dari pagoda. Wang Lin menatap Kaisar Kuno di dalam cahaya. Dia mengirimkan pesan melalui indera ilahi dan 10 jiwa pengembara tiba-tiba maju. Meskipun wajah mereka penuh ketakutan, mereka tetap masuk ke dalam cahaya. Saat mereka menyentuh cahaya, mereka bertemu dengan perlawanan yang kuat. Mereka bahkan tidak bisa berada dalam jarak 5 kaki dari Kaisar Kuno sebelum asap hijau muncul di tubuh mereka, memaksa mereka untuk mundur. Namun, cahaya dari pagoda meredup. Jiwa Wang Lin mengirimkan pesan lain. Kali ini, semua jiwa pengembara di dekatnya, lebih dari 10.000, memadat menjadi bayang-bayang, dan menatap pagoda. Jantung Kaisar Kuno berdetak kencang. Itu buruk. Dia dengan cepat memberi isyarat dengan tangannya dan mengirimkan gelombang cahaya ke pagoda. Dengan setiap gelombang cahaya, wajahnya sedikit lebih memucat. Setelah gelombang cahaya terakhir, wajahnya seputih kapur dan basis kultivasinya jatuh ke tahap pertengahan Naschen Sol. Pada saat yang sama, semua jiwa pengembara berkoordinasi menjadi gelombang dan mulai menyerang cahaya. Namun, semua jiwa pengembara mulai merokok dan hanya bisa berada dalam jarak 10 kaki dari Kaisar Kuno. Jarak ke Kaisar Kuno masih jauh.
Kaisar kuno tertawa tertekan. Dia sudah mencoba yang terbaik. Jumlah jiwa yang mengembara terlalu besar untuk dia tolak. Bahkan para senior dari 1000 tahun yang lalu semuanya dikonsumsi oleh jiwa-jiwa pengembara ini. Bagaimana mungkin dia, yang telah merusak tingkat kultivasinya, berharap untuk bertahan hidup? Dia takut dia akan kehabisan lingki dan tidak dapat mempertahankan pagoda, kemudian dikerumuni oleh jiwa-jiwa yang berkeliaran. Dari awal hingga akhir, Wang Lin tidak bergerak. Dia tahu bahwa jika mereka berada di luar, Kaisar kuno akan dapat membunuhnya dengan kedutan jari. Tapi di sini, dia adalah seorang pemakan jiwa, dan bisa memanipulasi jiwa yang mengembara. Peran mereka telah terbalik. Tentu saja, jika dialah Eng Sung menyerang sekarang, dia bukan tandingan Kaisar kuno. Meskipun dia adalah seorang pemakan jiwa, dia masih terlalu lemah. Namun, hanya karena kemampuan pemangsa jiwa adalah untuk melahap jiwa, kemampuan jiwa pengembara ini adalah untuk melahap kekuatan hidup. Bahkan jika basis kultivasi seseorang tinggi, jika terlalu banyak jiwa pengembara yang melekat pada mereka, mereka tidak dapat menolaknya. Jika seseorang mengenal jiwa pengembara dengan cukup baik, mereka akan tahu bahwa jika salah satu dari mereka muncul di dunia fana, itu dapat menyebabkan malapetaka. Tentu saja, itu harus menjadi jiwa pengembara yang lengkap, jauh lebih kuat daripada orang-orang seperti Iblis Suligou. Pengadilan ketiga di Tanah Dewa Kuno, pada kenyataannya, adalah jebakan maut. Hanya sedikit yang berhasil melewati ranah ini. Tanah Dewa Kuno telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Master Six Desire Devil Lord bukanlah yang pertama memasuki percobaan ketiga. Banyak yang telah masuk sebelumnya, tapi seperti dia, mereka semua mati di percobaan ketiga. Jiwa pengembara di sana tidak bisa dihancurkan dengan mudah, dan mereka ada dalam jumlah besar. Bahkan jika jiwa itu dikonsumsi, selama masih ada setitik jiwa yang tersisa, itu bisa dibangkitkan. Itu adalah siklus tanpa akhir. Alasan mengapa Wang Lin begitu betah di sini adalah karena pengalamannya dan beberapa pertemuan khusus yang dia alami saat dia berada di medan perang asing. Dengan orang-orang di bawah ikat pinggangnya, dia bisa bertindak seolah-olah dia adalah bos di sini. Jika bukan karena tubuhnya telah dihancurkan oleh Teng Huayaun, jika bukan karena si Tunan rela membuat Nas Chen Sol-nya tertidur lelap agar jiwa Wang Lin tidak dihancurkan, jika bukan karena dia secara tidak sengaja memasuki celah ke medan pertempuran asing, jika tidak baginya untuk mulai melahap jiwa sampai dia menjadi pemakan jiwa, jika salah satu dari hal-hal itu tidak terjadi, dan Wang Lin masih bisa mencapai percobaan ketiga, dia tidak akan memiliki status raja di sini seperti dia tidak sekarang. Semua jiwa pengembara berwajah pucat hanyalah makanan bagi Wang Lin, tetapi tanpa makanan ini, dalam pikiran Kaisar kuno, dia hanyalah seorang junior formasi inti yang cerdas. Jika bukan karena berbagai keadaan yang membatasi semua orang di sini, yang harus mereka lakukan hanyalah mengangkat jari untuk membunuh Wang Lin. Hanya saja di dunia ini, ada terlalu banyak hal yang tidak terduga, seperti dalam keadaan khusus semut bisa membunuh gajah, dan meski sedotannya ringan, mereka masih bisa menghancurkan unta. Beberapa hal di dunia ini tidak memiliki penjelasan yang tepat. Seseorang hanya dapat mengatakan bahwa banyak hal berubah, dan tidak ada yang abadi. Sama seperti bagaimana Bongkok Meng, yang seharusnya mati di percobaan pertama, muncul di percobaan ketiga dengan kekuatan yang mirip dengan Dewa Kuno Tusi, dan bagaimana dia mati kembali di percobaan pertama tidak bisa dijelaskan.
Mulai percobaan ketiga di tanah dewa kuno, segalanya menjadi semakin membingungkan dan aneh. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.